Pak Dedi, coba ini Pak Dedi, tolong atensinya. Ini kobong ini Pak Dedi, lihatin dulu. Kita yang ada di sini terancam sekali Pak Dedi. Kenapa? Karena di sana, di bukit-bukit sana sudah banyak sekali wisata, tempat-tempat wisata yang Bogor banjir bandang. Apakah ini dikarenakan demo yang beberapa waktu yang lalu dilakukan oleh warga menuntut Kang Deddy Mulyadi untuk membuka kembali tambang di Cigudeg, Rumpin ataupun di Parung Panjang? Karena memang banyak konten kreator yang mengait-ngaitkan dua hal yang ya sebetulnya bisa berbeda, bisa sangat berkaitan begitu. Nah, dalam hal ini akan saya tampilkan ya video lengkap bagaimana kronologi ataupun dan juga tanggapan dari netizen. bangun sehingga hutan ditebang. Terima kasih ya. Saya sangat memahami berbagai problem kerusakan alam di Kabupaten Bogor. Maka sesuatu hal yang memang agak unik, Bogor hari ini banyak banjir, longsor. Itu disebabkan karena perubahan tata ruang di Kabupaten Bogor. Lahan-lahan hijau yang harusnya jadi resapan air, menjadi areal penahan longsor, perbukitan, itu dirubah tata ruangnya, dan sangat luas yang dirubah pada perubahan tata ruang yang terdahulu. Maka saat ini kami pemerintah Provinsi Jawa Barat berusaha untuk mengembalikan tata ruang Bogor agar gunung-gunungnya terselamatkan, aliran sungainya terselamatkan, danau-danaunya terselamatkan, sehingga bencana tidak datang dalam setiap waktu, yang pada akhirnya kemakmuran rakyat akan terwujud dengan apa? Dengan hidup tenang, nyaman, dan damai dalam lingkungan alam yang terjaga. Daerah Sukamakmur itu juga saya lihat banyak perbukitan yang berubah jadi perumahan, memiliki dampak yang cukup luas pada meluapnya aliran sungai, longsor di beberapa titik, dan banjir di areal hilir. Dan Bogor itu bukan hanya untuk rakyat Bogor. Bogor menjaga Bekasi, Bogor menjaga Karawang, Bogor menjaga Jakarta. Untuk itu, kali ingin Bogor terbebas dari bencana, Bekasi terjaga dari bencana, Karawang terjaga dari bencana, Jakarta terjaga dari bencana. Yuk kita bersama-sama jaga wilayah Bogor, jangan hanya menjadi pusat eksploitasi berbagai kepentingan dengan menyampingkan aspek keselamatan dan keasrian alam. Hatur nuhun. Bogor untuk semua, bukan hanya untuk warga Bogor. Membuka tambang, izin lokasinya ada, kewenangannya di pemerintah provinsi. Yang keduanya, Pak Bupatinya baik memperjuangkan nasib masyarakat yang kerja di sektor tambang. Tapi kan sebenarnya yang disebut kerja di sektor tambang kan tidak semuanya kerja di sektor tambang. Kan ada yang berdiri di jalan aja tiap hari dapat setoran. Gitu kan, ada aktivisnya. Artinya Pak Bupati sudah melaksanakan tugasnya, menyampaikan apa yang diinginkan oleh masyarakat, dan perjuangannya Pak Bupati dan Wakil Bupati sangat panjang saya lihat. Berusaha beberapa kali bertemu saya, kemudian mengajak saya bertemu dengan pengusahanya, tetapi untuk sementara ini saya tidak dulu memenuhi pertemuan itu karena saya menjaga integritas diri saya bahwa seluruh putusannya dilakukan berdasarkan sistem. Nah, sistemnya lagi kita kelola. Kenapa? Kan yang harus dipikirkan bukan yang hanya bekerja pada sektor tambang. Yang dipikirkan adalah jalur Parung Panjang yang dilewati itu adalah masyarakat kita juga yang harus dilindungi agar nyaman ketika sekolah, agar nyaman bepergian ke kantor, agar nyaman ketika pergi ke rumah sakit, agar nyaman berdagang. Dan itu jumlahnya juga kan puluhan ribu. Dulu kan mengalami penderitaannya sangat panjang. Mereka banyak yang kerjanya di Jakarta, kalau pulang nyampe ke rumah harus jam 11 malam baru nyampe, subuh harus berangkat lagi, mengalami depresi. Yang meninggal udah berapa? Seluruhnya kan sudah ditangani oleh gubernur. Yang meninggal kita santuni, yang sakit kita obati. Infrastruktur
infrastrukturnya sekarang sudah kita bangun tamat sampai Banten dengan anggaran yang sekarang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tinggal bagaimana menangani persoalan tambangnya, kan gitu loh. Nah, pertimbangannya adalah kalau dibuka jalannya mau lewat mana? Mau tidak mau harus lewat Parung Panjang lagi. Kalau lewat Parung Panjang lagi, begitu dibuka nanti protes lagi yang Parung Panjang, demo lagi. Kan ini kan harus diambil jalan tengah, bagaimana kedua-duanya berjalan. Yang berikutnya, pemerintah provinsi juga memberikan tawaran solusi. Berulang-ulang saya sampaikan, kirim data pekerja tambang, terutama mereka yang pekerja kasar. Upahnya kan mereka hanya 40.000 sampai 50.000 per hari tanpa BPJS, tanpa asuransi ketenaga kerjaan. Saya meminta untuk saya masukkan menjadi tenaga kebersihan PU Provinsi Jawa Barat, membersihkan jalan-jalan di wilayah Bogor. Tapi sampai sekarang datanya nggak ada yang ngasih. Gitu loh. Udahlah, kalau bicara tambang itu kan bicara sesuatu yang menggoda sebenarnya bagi gubernur, gitu kan. Apa sih yang tidak tergoda oleh tambang? Tambang apapun cukup menggoda, apalagi tambang perkawinan. Mana nih Bupati Bogor dan pengusaha tambang demo minta KDM buka kembali tambang? Lihat ini banjir bandang. Izinkan kami pisah dari Bogor, Pak. Hidup di sana tidak pernah meminta. Walaupun kami tinggal di pelosok bagian barat, perjalanan kami 3 jam, Pak. Pak, 3 jam perjalanan kami. Kami lebih dekat ke Banten. Kami lebih dekat ke Jakarta, Pak. Ke Bogor itu kami 3 jam perjalanan. Betul? Andaikan Bapak tidak peduli terhadap warga kami di wilayah Bogor bagian barat, izinkan kami pisah dari Bogor, Pak. Betul? Kapan, Pak, Bogor Barat, Pak? Kapan Bogor Barat? Bogor Barat puluhan tahun hanya wacana. Betul? Baik, silakan merapat ke sini semuanya. Pak Deddy nggak bisa bahasa Inggris. Pak Deddy konten. Waduh. Pak Deddy main raja-rajaan. Agak aneh nih demonya nih. Ya, ini demo murni keinginan warga apa keinginan pengusaha ya? Demo tambang. Yang ini kita saksikan ya. Pak Deddy nggak bisa bahasa Inggris. Pak Deddy konten. Waduh. Pak Deddy main raja-rajaan. Bener nggak? Masa demo berbicaranya seperti itu, terus tulisannya seperti itu? Gue agak curiga ini. Ini bener-bener keinginan aspirasi warga sekitar ya terkait tambang. Apa ini keinginan yang punya tambang? Karena kenapa? Pembangunan di daerah utaranya, ya kalian tahu kan ada kota besar di sana di utara di daerah itu. Mungkin pembangunannya mangkrak karena bahan tambangnya tidak terpenuhi. Mungkin ini memang mungkin ya. Semoga permasalahan ini ada solusi yang terbaik. Oke, tapi untuk yang demo ya maaf, kata-kata Anda tidak pantas ya. Sudah dijawab Bogor kebanjiran ini sebetulnya yang dijaga oleh seorang KDM. Kenapa memberhentikan tambang-tambang yang merugikan masyarakat sekitar? Beliau hanya ingin menjaga Jawa Barat agar tidak sampai terjadi bencana-bencana alam yang bisa merugikan semuanya. Kurang peduli apalagi seorang KDM kepada warga. Salam warga jaga besar. Desa bukan besar. Akhirnya Pak Bupatinya ikut demo juga ternyata ya. Ikut aksi demo juga, mendemo KDM juga. Wah, gimana ini ceritanya ya kan?
Jadi bingung ini kita, ya kan, sebagai warga Jawa Barat melihatnya dan menilainya entah harus positif atau negatif begitu kan. Ya walaupun katanya nih aksi demo ini tuh aksi demo damai, doa bersama, istighosah. Tapi Bapak kenapa itu? Anak-anak buahnya yang di bawahnya itu yang pada demo itu yang membentang-bentangkan spanduk dengan kata-kata yang kurang sopan begitu kan, bukan kurang bahkan tidak sopan gitu ya. Kan katanya aksi damai, doa bersama. Tapi itu kata-kata yang dikeluarkan dalam spanduk-spanduk, sungguh sangat tidak mencerminkan dengan judul demo aksi damai, doa bersama dan istighosah, ya kan Pak ya? Ya kan? Ya mudah-mudahan aja Bapak mau mengambil jalan ini, memilih lebih pro kepada mereka, pihak perusahaan ya kan, atau warga yang katanya menjadi paling sengsara, paling melarat begitu kan, gara-gara tambang ditutup. Mudah-mudahan keputusan yang betul deh Pak ya, jangan sampai blunder, soalnya bukan apa-apa nih Pak. Serangan personal demo pro tambang demi apa? Pak Deddy gak bisa bahasa Inggris. Pak Deddy konten. Mantul. Pak Deddy main raja-raja. Kali ini dengan tega ngata-ngatain Kang Deddy Mulyadi secara personal. Demo minta tambang yang jelas-jelas merusak alam dibuka lagi, alasannya demi ekonomi. Tapi bukannya fokus ke solusi, malah sibuk nyerang personal ke Kang Deddy Mulyadi. Selamat datang kembali teman-teman di channel Satrio Bushido Library. Terima kasih yang terus mengikuti channel kita walaupun tidak selalu update. Tapi hari ini saya mau berbicara tentang persoalan atau polemik pertambangan yang hari ini menjadi sorotan, terutama saat aksi di Bogor, yang pada saat itu juga Bupati Bogor Rudi Susmanto juga mengeluarkan pernyataan atau permintaan kepada Gubernur Kang Deddy Mulyadi untuk membuka tambang. Ada beberapa pernyataan menurut saya itu yang secara tidak langsung seolah-olah desakan kepada gubernur. Tapi sebelum saya lanjut, saya mau buka dulu satu buku ini sambil kita berbincang. Ini kemarin saya beli buku ini sebagai menambah wawasan terkait sejarah Kesundaan. Ini judulnya adalah Perang Bubat, membongkar fakta Kerajaan Sunda versus Kerajaan Majapahit. Ini cocok untuk kita baca. Nanti setelah kita baca kita bikin reviewnya. Oke teman-teman, saya merasa heran beberapa video yang muncul di demonstrasi itu menyerang Kang Deddy Mulyadi secara personal. Padahal sebenarnya kehadiran Kang Deddy Mulyadi ini memberikan warna baru dalam kepemimpinan di daerah. Beberapa video-video dan pernyataan-pernyataan termasuk ya tulisan-tulisan yang dikeluarkan di demo yang terjadi di Bogor kemarin itu seolah-olah merendahkan Kang Deddy Mulyadi dengan tulisan-tulisan yang tidak pantas dan tidak etis menurut saya. Padahal Jawa Barat dianugerahi satu gubernur yang tidak memikirkan dirinya sendiri, sehari-hari memikirkan bagaimana Jawa Barat bisa dibangun, bagaimana Jawa Barat bisa didorong berkemajuan, bagaimana Jawa Barat terutama lingkungannya bisa diselamatkan. Padahal faktanya orang-orang sangat menginginkan role model kepemimpinan seperti Kang Deddy Mulyadi di daerah masing-masing di provinsi yang lain. Tetapi tega-teganya membuat ucapan-ucapan yang tidak etis dan tidak pantas kepada seorang pemimpin, katakanlah sebagai tokoh dari Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi itu bisa dikatakan bukan seperti pemimpin yang lain. Ketika memimpin langsung aja manfaat, mementingkan dirinya sendiri, mementingkan kelompoknya, mementingkan ya kroni-kroni atau keluarganya. Dia bekerja terus-menerus bagaimana menyelesaikan problem-problem yang terjadi di Jawa Barat. Dan sangat disayangkan video pernyataan dari salah satu pemimpin kabupaten ini diucapkan di depan para demonstran. Kalau kewenangannya ada di pemerintah Kabupaten Bogor, nggak perlu nunggu besok, nggak perlu nunggu lusa, hari ini pun bisa. Harusnya gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi ini harus disupport terus-menerus, didukung agar ke depan kebijakan-kebijakannya berjalan mulus dan bisa dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang, bukan hanya kepentingan sesaat. Di tengah banyak gubernur hari ini ya tahu sendirilah seperti yang terjadi di Kalimantan, seperti yang terjadi di provinsi yang lain, menjadi sorotan publik, menjadi sorotan netizen karena dianggap perilakunya tidak mencerminkan kepedulian terhadap apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sebenarnya saya tidak punya kepentingan apapun dalam isu-isu pertambangan ini, tidak ada kepentingan saya yang terganggu soal itu. Tetapi kalau kita berbicara tentang lingkungan, etika dalam lingkungan, saya kira apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi adalah bermanfaat untuk banyak orang, bukan hanya bermanfaat untuk warga Bogor, akan bermanfaat terhadap warga Bekasi, warga Depok, warga Jakarta, dan lain-lain, warga Karawang gitu loh, apabila memang lingkungannya terjaga dengan baik. Bukankah selama ini persoalan banjir, persoalan bencana yang selalu terjadi kita selalu menyalahkan dari hulu? Nah, oleh karena itu, menurut saya, cara-cara yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menghina atau untuk merendahkan atau membuat pernyataan-pernyataan opini yang negatif karena kepentingan mereka, itu menurut saya itu, itu tidak bisa ditolerir.
Memang yang saya tahu Kang Deddy Mulyadi memang intoleran, tetapi intoleran terhadap segala upaya eksploitasi lingkungan dan perusakan lingkungan dan perusakan alam yang didasari atas keserakahan. Oleh karena itu teman-teman, menurut saya langkah kita adalah bagaimana mengawal Kang Deddy Mulyadi, mendorong terus Kang Deddy Mulyadi agar teguh pada pendiriannya bahwa lebih bagus hari ini dimusuhi, tetapi di masa depan bangsa ini atau Jawa Barat bisa terselamatkan dan generasi yang akan datang tidak dihantui oleh bencana-bencana yang akan muncul tiba-tiba. Oke, bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Itulah tadi teman-teman ya, bisa teman-teman saksikan, simak, kemudian teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar di bawah ini untuk kita berdiskusi secara bersama-sama dengan cara yang baik. Karena memang menurut saya ini merupakan suatu kabar ya yang sangat viral dan banyak dibahas di sosial media oleh konten kreator. Oke, mungkin cukup sekian hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman subscriber ataupun yang baru melihat channel ini, silahkan ditekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Karena itu semua dilakukan tanpa biaya alias gratis. Oke, terima kasih.